tembus di 130, kawan-kawan pantau ya dengan target selanjutnya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan pemula nih yang masih bingung belajar saham seperti apa, yuk gabung dengan kelas kita ya. Kita ada kelas di tanggal 26 dan 27 Februari 2021. Dan nanti malam itu di tanggal 20 Februari ini kemungkinan kita ada kelas yaitu menentukan support dan resisten. Jadi bagi kawan-kawan masih ada waktu nih sampai Isya nanti, sampai jam 8 malam. Itu kalau mau gabung nanti biar kita bisa belajar bareng-bareng untuk support dan resisten. Ini kalau kawan-kawan masih tergabung di grup keluarga Oke Saham, free ya. Jadi kawan-kawan ayo segera gabung di keluarga Oke Saham. Informasi pendaftaran itu bisa di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Dan ini sangat cocok untuk pemula ya. Nah, kalau kita melihat IHSG perdagangan terakhir itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Dan ini dia menguji di MA13 nih yang warna hitam yang biasa saya gunakan juga. Dan kembali mantul. IHSG sudah saya perkirakan bahwa IHSG ini akan sideways ya. Ini kita bakal gariskan area sideways-nya. Dan ini adalah area sideways dari IHSG. Dari area di kisaran harga 6.151 ya di bawah ya, sampai ke area 6.314. Nah, ini kemungkinan masih bergerak di area ini untuk beberapa hari, dan juga harapannya sih jangan sampai keluar ya dari tracknya ini ya. Nah, ini juga kita melihat MA20-nya di harga 6.157. Jadi memang di area segitu untuk support kuatnya untuk IHSG. Biasanya di bulan Februari dan Maret itu adalah waktunya taking profit. Jadi kemungkinan memang bakal sideways dulu. Nanti ketika bulan Maret, nanti dari Maret pertengahan sampai April, nanti mungkin bakal naik kembali. Nah, itu memang siklus dari IHSG ya. Jadi kawan-kawan harus siapkan cash. Jadi jangan sampai cash kawan-kawan itu kosong ya di porto. Jadi supaya psikologis kawan-kawan juga bisa terjaga dan kawan-kawan bisa melakukan sesuatu apabila IHSG mengalami koreksi dan bisa serp di bawah ya. Nah, kali ini saya akan membahas saham-saham yang sangat menarik untuk dipantau. Yang pertama adalah IRA. IRA ini adalah salah satu saham dari farmasi ya atau kesehatan ya. Jadi kawan-kawan bisa pantau nih IRA. Ini masih masuk di areanya untuk kawan-kawan pantau. Nah, untuk sekarang sih dia masih sideways ya. Nih, kita lihat areanya adalah, nah ini adalah areanya IRA dari harga 2.300 sampai dengan harga 2.590, dan hari ini harganya adalah pas 2.500. Ini masih di areanya kalau kawan-kawan masih mau cicil. Nah, targetnya adalah IRA bisa sampai ke harga 3.000 ya. Ini target saya sih di kisaran 3.000. 3.044. Nah, ini targetnya saya gambarkan. Nah, ini adalah areanya ya, kisaran areanya di 3.000-an atas. Apabila dia bisa menyentuh, bisa lewat di 2.600, konfirmasi dia akan melanjutkan ke 3.000. Nah, ini juga melihat MA20-nya ada di bawah ya, dan MA5-nya masih mendekati dari harga closing. MA5-nya ada di harga 2.434, jadi masih ada peluang nih buat kawan-kawan untuk masuk. Jadi jangan sampai nanti ketika IRA sudah naik, meninggalkan MA5-nya, kawan-kawan baru masuk, itu mungkin bisa resikonya lebih besar ya dari sekarang ya. Jadi kan kalau mau support kuatnya itu ada di MA5-nya saja. Jadi kalau turun di bawah MA5, closing di bawah MA5, bisa diperhatikan dulu buang, atau nanti kawan-kawan bisa average down ketika dia di kisaran MA20-nya. Nah, IRA ini sangat menarik ya buat kawan-kawan pantau. Jadi kan watchlist ini watchlist saya beberapa hari, dan saya masih pegang juga IRA. Jadi kawan-kawan bisa pantau nih target saya di kisaran 3.000. Selanjutnya setelah kita membahas IRA, kita akan membahas yang sering ditanyakan juga kawannya IRA adalah AGII ya, Aneka Gas Industri. Nah, kalau melihat dari sini, AGII ini MA5 dan MA20-nya memang mau golden cross ya di sini ya. Nah, ini udah bertemu di sini, tapi hari kemarin
AGII turun, tapi dia tertahan di bawah MA13-nya. Nah, kita bisa tengok di sini volumenya juga tidak terlalu besar ya. Nah, ini mungkin memang masih jadi pertimbangan kawan-kawan. Apabila dia sudah kembali lagi naik di atas MA5-nya, ini kan sekarang penutupannya di 1415 nih. MA5-nya ada di 1471. Jadi kalau dia nanti bisa berada kembali di atas MA5, ini bisa kawan-kawan masuk ya untuk AGII. Nah, jadikan stop lossnya ini warna hitam ini di harga 1400. Nah, jadikan 1400 itu sebagai stop lossnya. Dan kalau seandainya dia bisa kembali ke atas MA5 di 1470, bisa ambil dengan target. Ini bisa, dia ada kemungkinan bisa kembali ke harga 2000-an ya. Nah, target terdekatnya adalah 1700. Nah, target satunya adalah 1650, lalu dia kalau seandainya tembus dia bakal ke 1700 ya. Jadi bisa jadi pertimbangan AGII buat dijadikan watchlist buat kawan-kawan ya. Selanjutnya saya akan membahas saham ELSA. Nah, kemarin ELSA tidak berhasil ya bertahan di harga kisaran 400 dan memang candlestick-nya di sini kurang bagus ya. Terbukti hari kemarin ELSA turun, nah tapi di sini dia tertahan di atas MA20-nya ya. MA20-nya di 382. Kemarin memang saya sempat ngomong sama kawan-kawan di keluarga Oke Saham, saya antri di kisaran 380 sampai 382 ya, tapi tidak dapat, mungkin belum rezeki. Jadi baru nyentuh di situ, dia naik lagi di atas ini. Nah, jadi kita bisa pantau di sini kalau untuk ELSA. Nah, dan di sini harganya closing di 392. Dan ini adalah harganya ini bertepatan dengan MA5. Jadi bisa dipantau ya untuk ELSA ke depannya. Melihat dari harga minyak yang terus naik ya, saya sih masih ada harapan ya untuk ELSA untuk terus kembali ke harga 400-an. Jadikan ini MA20-nya di harga 380-an kalau sekarang ya. Itu sebagai support terkuatnya ya. Nah, kemarin kita coba untuk serok di bawah tapi belum dikasih rezeki ya, nggak apa-apa. Mungkin rezekinya banyak ada di saham lain ya. Dan memang ini pola candlenya sih masih belum breakout ya. Dia polanya masih head and shoulder ya di sini ya. Ini adalah bahunya, ini kepalanya, dan ini bahunya lagi. Nah, ini menurut saya sih belum bisa keluar dari zona ini. Kalau seandainya dia bisa closing di atas 406 ini di garis Fibo 0,38-nya, ini baru kita katakan menarik deh. Jadi jadikan watchlist ELSA juga ya. Nah, kalau seandainya dia turun bisa serok di harga 380. Kalau dia naik di atas 3406, ini juga kawan-kawan bisa pertimbangkan untuk ambil juga ya. Nah, jadi itu kuncinya adalah kalau dia turun di harga 380 kita serok. Atau kalau seandainya dia breakout di harga 406 kita serok. Jadi kalau kawan-kawan mau cicil sekarang ya terserah, tapi siapkan dana untuk average up atau average down di kisaran 380. Semoga ELSA ini masih ngasih rezeki kita ya. Selanjutnya saya akan membahas saham ESA. Ini masuk pantauan saya ya untuk hari Senin. Kenapa? Kita lihat nih volumenya. Dari tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 19 Februari ini volumenya masih di bawah rata-rata ya. Nah, rata-rata 20 harinya nih garis hitam. Dan juga kita melihat dari candlestick-nya juga cukup power menunjang ke atas ya. Dan MA5 dan MA20-nya ini juga akan bertemu. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi udah sangat rapat sekali di sini. Dan dia juga masih ada di atas MA13 yang suka saya buat. Dan ini adalah resistennya ya di harga 250. Dan di sini juga sempat tidak bisa kuat di atas 250, turun kembali. Ini menguji lagi 250. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa tembus ke 250, ya bisa kita antisipasi ya. Jadi targetnya 250, bisa antrikan jual 1 atau 2 tick di bawah 250 ya supaya bisa gini. Jadi kan ini watchlistnya. Dan jadikan harga, kalau ini kita tengok ya di sini. Supportnya kalau kawan-kawan mau ngambil support terdekatnya ini ada di sini
Nah, support terkuatnya ada di kisaran harga 222 ya. Dilihat juga 222 ini adalah MA20-nya juga, dan ini ya berapa kali ya dia yang coba di sini 222, di sini 222 ya di sini. Dan itu jadi support kuatnya di 222. Kalau seandainya close di bawah itu bisa kawan-kawan buang dulu atau nanti average down di kisaran 212. Nah, ini ya 212, 212 dan 212 sebagai support kuatnya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan masuk di ESA besok, nah ini bisa dijadikan maksimal masuknya di harga 232 ya. Nah, ini 232 itu di sini. 232, 232 dan ini jadikan 232 ini sebagai maksimal buy. Supportnya adalah 222. Kalau seandainya ini tembus, bisa average down lagi di 212. Sini ini menarik buat kawan-kawan pantau di hari Senin besok. Selanjutnya bisa kawan-kawan pantau juga ISP ya, Steel Pipe Industry. Nah, kenapa ISP? Nah, ini kita tengok ya di sini. Memang ini beberapa hari tidak bisa menembus dari volumenya. Nah, kita tengok. Dan kemarin, nah ini menyerempet ya, volumenya itu cukup bagus sih dari seminggu terakhir. Sudah mulai up. Kita melihat candlenya juga sudah oke, dan harganya sudah berada di atas MA5 dan MA20-nya di bawah ya. 20 bisa dipantau deh dengan supportnya itu ada di kisaran 208. Jadi kalau seandainya besok Senin ISP koreksi, kawan-kawan bisa tengok atau cicil ambil di harga 208 ya. 208 atau kawan-kawan bakal tunggu dia breakout di kisaran harga 224. Nah, ini ya 2224 atau kawan-kawan nanti tunggu di 208 untuk ISP. Menurut saya sih sangat menarik ya ISP ya. Kalau kita tengok di sini dia sempat pernah menyentuh harga di 306. Nah, kalau seandainya dia bisa dikeluar dari 224 ini, kemungkinan dia bakal tes uji di kisaran 266 dulu baru ke 306 ya. Jadi kawan-kawan bisa tengok deh hari Senin untuk ISP. Saya ingatkan kembali di sini garisnya adalah di kalau seandainya dia turun, kita bisa tengok di 208. Ini berapa kali disentuh ya? 208, 208, 208, 208 dan ini juga hampir kena di 206. Tapi dia mantul kembali. Ini di 208. Dan MA5-nya juga kita tengok di sini ada di harga 208. Kita tengok di sini ya, 208 ya. Nah, ini adalah MA5-nya. Jadi kan itu sebagai supportnya ya untuk ISP. Satu lagi yang bakal saya bahas yang bisa kawan-kawan pantau itu adalah Temas. Nah, Temas kenapa masuk dari pantauan saya? Ini saya screening tadi dan kita tengok di sini ya. Nah, kita lihat garisnya. Ini di garis di pas dia closing ya. Dia berapa kali menyentuh di sini di harga 130, 130, 130, 130. Ini resistnya 130 dan ini closing di harga 130. Memang sih ini sangat rawan karena memang dia belum konfirmasi breakout dari harga 130. Tapi melihat dari di sini volumenya cukup besar, cukup lumayan ya. Dan juga ada kemungkinan deh besok bakal tembus di 130. Kalau seandainya dia bisa tembus di 130, kawan-kawan pantau ya dengan target selanjutnya. Terdekat adalah 134 di sini, 134 atau bisa di kisaran 138. Nah, targetnya 138 ya nih, berapa kali atau bisa juga di 134. Nah, di sini tengok 134. Nah, kalau seandainya dia turun besok hari Senin, kawan-kawan bisa pantau dia di kisaran harga 125 ya. Ini 125 bisa kawan-kawan jadikan supportnya. Dan juga MA5-nya ada di kisaran 125 juga ya. Nah, ini 124, sekian. Jadi ya dijadikan 125 untuk support kuatnya. Nah, saya mau lihat juga nih di yang request review saham. Kira-kira apa ya selanjutnya? Nah, ada dua komentar yang cukup menarik ya di YouTube kemarin.
kita bakal bisa review saham WSBP. Nah, buat kawan-kawan yang bertanya terkait WSBP, memang kalau melihat dari beberapa hari yang lalu ya, ini dia cukup kuat berada di atas MA5. Nah, ini cukup menarik nih. Ketika sudah euforia sudah mulai konfirmasi bagus dan MA5-nya juga sudah mau konfirmasi dengan MA20, bandarnya malah dibuat turun dulu, dipermainkan ya. Tapi ya jangan takut ya, di sini support kuatnya ada di harga 248. Jadi antrikan saja di 248 kalau kawan-kawan mau average down atau kawan-kawan yang mau masuk serok di WSBP ya. Kenapa di 248 nih? Ini berapa kali dicoba di tes? 248 naik kembali, di sini 248 naik kembali, di sini 248 naik kembali, dan di sini 248 naik kembali. Jadi jadikanlah 248 ini sebagai supportnya ya. Jadi kawan-kawan bisa tengok deh di harga 248 kalau seandainya dia terus turun, atau nanti bisa tunggu aja lah yang punya harga di atas, karena mau average down juga masih terlalu pendek menurut saya sih jaraknya. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang bakal yang minta review, yaitu adalah Krakatau Steel. Krakatau Steel, nah kita bisa tengok ya di sini dia masih berada di areanya ya. Nah, ini kita tengok di sini dia mencoba untuk turun di atas 690, kembali mantul di 705. Kemarin juga ini dia coba untuk turun di harga 690, naik kembali ke 705. Jadi kawan-kawan bisa ambil ya, ini udah berapa kali konfirmasi 690 ini sebagai supportnya ya. Nah, ini jangan sampai dia turun di bawah 690. Jadi bisa antrikan saja, atau seandainya kalau Krakatau Steel lagi koreksi, bisa dijadikan 690 ini sebagai titik entry masuk, dan bisa siapa tahu bisa dijual di harga 750. Nah, ini lumayan ini ringnya. 690, 750. Nah, ini bisa berapa kali dikonfirmasi ya. Nah, itu buat kawan-kawan yang punya Krakatau Steel masih oke deh, bisa ditahan dulu karena dia masih berada di atas supportnya. MA20-nya juga sekarang ada di harga 680, masih oke deh untuk kawan-kawan tahan. Selama dia masih berada di atas MA20 ini masih oke untuk kawan-kawan pantau. Kalau dia konfirmasi naik di atas 750 ya ada kemungkinan ke 865. Jadi siap-siap aja untuk Krakatau Steel. Ini berapa hari dia masih ngumpulin barang, ya semoga nanti sebentar lagi akan terbang yang untuk Krakatau Steel. Nah, buat kawan-kawan yang berbisnis saham dan masih belum ada ilmunya, yuk belajar bareng kita di Keluarga Oke Saham. Nanti malam, Bada Isa kita ada kelas untuk menentukan support dan resisten ya. Jadi kawan-kawan bisa daftar sebelum kelas dimulai ya di jam 8 malam, supaya kawan-kawan juga bisa tergabung dengan kawan-kawan yang sudah masuk di grup belajar Keluarga Oke Saham untuk sama-sama belajar di kelas kita ya. Nah, selama kawan-kawan masih tergabung di Keluarga Oke Saham, jadi apabila ada kelas tambahan atau kira-kira kita minggu ini membahas apa, itu free ya. Jadi kawan-kawan bisa belajar bersama dengan kita di Keluarga Oke Saham. Nah, ini konfirmasi pendaftarannya di 0812 71989398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, ini ya slogan kita ya. Semoga kawan-kawan yang sudah belajar di kelas Oke Saham bisa menjadi trader yang mandiri ya ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau kawan-kawan juga punya request, bisa tulis di komen ya. Nanti bakal kita review sahamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.